Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh. Siap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayo sama-sama kita berdoa minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sore ini kita akan melanjutkan kisah para nabi. Hari ini kisah apa? Kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail alaihis salam. Ya, karena terakhir kita terakhir cerita Nabi, bapaknya Nabi Ismail, Nabi siapa? Bapaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nah, sekarang cerita anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Nabi Ismail. Jadi bapaknya Nabi Ismail tadi Nabi siapa? Ibrahim. Ibunya Nabi Ismail namanya? Namanya Siti Hajar, ya, namanya Hajar. Siti Hajar. Sekali lagi, ibunya Nabi Ismail siapa? Siti Hajar. Nah, waktu itu solih-solihah Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar bersama Nabi Ismailnya baru lahir, masih bayi. Tinggalnya di mana? Di Masjidil Aqsa itu di negara apa ya? Palestina. Nah, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail pokoknya diajak jalan ke kota Mekah. Kota Mekah, kalau dulu kan belum ada odong-odong ya. Belum ada mobil, belum ada motor, apalagi pesawat belum ada. Berarti pakai apa dong kesananya? Jalan kaki. Bisa jalan kaki. Paling kalau ada kendaraannya apa? Onta. Kalau jalan lama, dari negeri Palestina ke Mekah itu bisa berhari-hari. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, nggak sampai-sampai. Bisa 1 bulan tuh. Ya, jalan lama. Nah, dahulu kota Mekah belum ada apa-apa. Hanya ada tanah kering, gak ada tumbuhan, gak ada air, gak ada manusia. Nah, pas sudah nyampe, Hajar dan Ismail ditaruh di tanah yang kering kayak gitu, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Kemudian Hajarnya ngejar-ngejar. Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Masa kita ditinggal begini, cuman berdua, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Kamu mau kemana? Nabi Ibrahimnya jalan aja meninggalkan. Ya, Nabi Ibrahimnya juga sebetulnya apa? Sedih ya. Tapi ini perintah siapa? Allah. Makanya Hajarnya bertanya, wahai Ibrahim,
Kamu meninggalkan kita di sini berdua, Ismail masih bayi. Apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, Naam. Naam artinya apa? Ya. Iya. Artinya iya betul. Kata Hajarnya, ya udah kalau gitu pergi kamu sana. Oh, Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah menjaga kita. Udah kamu pergi sana. Nabi Ibrahimnya sedih nggak? Sedih sebenarnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Ngumpet-ngumpet berdoa menghadap ke Mekah itu ya, ke mereka. Semoga Allah jaga istri dan anaknya ya, Hajar dan Ismail. Semoga pokoknya dijaga, didoain sama Nabi Ibrahim biar tidak kenapa-napa. Nah, kan Nabi Ismail masih bayi. Hajarnya juga bawa airnya sedikit, bawa makanannya sedikit ya. Nah, pas itu udah habis minumnya. Makannya udah habis. Nabi Ismailnya wah, kehausan pengen minum. Gimana ini udah habis? Akhirnya Hajarnya cari-cari makanan, cari minuman. Naik ke bukit. Kalian tahu bukit? Kayak gunung kecil gitu ya. Naik ke bukit namanya Bukit Sofa. Namanya bukit apa? Sofa. Cari ke atas bukit, tengok-tengok ada minum enggak ya, ada air enggak ya. Kemudian di sana ngeliat ada bukit lagi. Jalan lagi, naik bukit lagi. Namanya Bukit Marwah. Apa? Marwah. Iya, Sofa dan Marwah. Naik Bukit Marwah, tengok-tengok nggak ada air lagi. Balik lagi ke Sofa lagi, tengok-tengok cari-cari air. Balik lagi ke Marwah. Wah, bolak-balik terus sampai berapa kali? 7 kali. Sampai 7 kali. Nah, itulah nanti kalau kalian tahu anak-anak soleh-solehah, kalau orang ke Mekah, ibadah apa namanya? Ibadah haji atau ibadah umroh. Itu di antara pernah umroh? Wah, pintar. Kapan? Lupa? Oh, lupa. Hah? Oh iya, pernah manasik haji ya? Waktu di TK ya? Oh, ada lihat Ka'bah ada? Ka'bahnya warna apa? Warna hitam. Iya kan? Ada ini ya namanya apa? Sa'i ya. Dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah. Kok ibadah haji melakukan itu? Kok kalau orang umroh melakukan itu? Itu asal usulnya dari ibunya Nabi Ismail, Hajar. Waktu cari-cari apa? Air. Nah, itu akhirnya sampai sekarang kalau orang haji, kalau orang umroh harus melakukan ibadah apa namanya? Sa'i. Nah, itu bolak-balik dari Sofa ke Marwah berapa kali? 7 kali. Iya, biar merasakan tuh dulu tuh Hajar waktu cari-cari air 7 kali bolak-balik Sofa Marwah. Nah, setelah itu udah 7 kali nggak dapat air, balik ke Ismail. Ternyata pas Ismail lagi nangis-nangis, ada malaikat siapa? Jibril. Lihat ada malaikat Jibril. Disebutkan katanya malaikat Jibril mengepakkan sayapnya hingga akhirnya keluar apa? Air. Ya, keluar air. Nah, langsung Hajar kan airnya kemana-mana ya, keluar terus akhirnya di apa namanya, biar nggak kemana-mana airnya diapain? Dibendung. Dibendung ya, sambil mengucapkan apa Hajarnya, zam-zam apa zam-zam. Maka namanya air zam-zam. Itulah asal mulanya air zam-zam. Iya, zam-zam itu kan artinya dibendung. Nah, kalau nggak dibendung Hajar, itu air zam-zamnya bisa kemana-mana, bisa apa? Bikin sungai kali ya, bisa. Wah, pokoknya kebanjiran kemana-mana. Untungnya dibendung sama Hajar. Nah, akhirnya minum air zam-zam.
Masya Allah, air Zam-Zam itu soleh-soleha, air yang terbaik di dunia ini. Kalian pernah minum air Zam-Zam? Pernah ya? Iya. Air Zam-Zam itu air terbaik sedunia. Air paling bagus, air paling berkah. Ya, air paling berkah. Bayangkan itu air Zam-Zam itu, kalau kita lapar, minum air Zam-Zam juga bisa bikin kenyang. Ada orang dahulu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ada sebulan nggak makan, nggak minum kecuali minum air Zam-Zam. Wah, minum air Zam-Zam terus, bikin kenyang, nggak makan apa-apa. Wah ya. Nah, iya akhirnya Nabi Ismailnya minum air Zam-Zam sama Hajar ya banyak. Terus kan gak ada orang. Nah, tiba-tiba ada orang, segerombolan orang melihat dari kejauhan ada apa? Ada burung. Burung di atas air, pokoknya ada burung di atas. Nah, kalau ada burung di atas itu biasanya menandakan wah, ada burung di atas. Biasanya kalau ada burung itu di bawahnya ada air. Maka orang itu mendatangi. Bukan orang jahat, dia orang dari negeri Yaman. Orang-orang Yaman tuh orang yang hatinya lembut, orang baik. Dia nggak jahat ya. Kalau orang jahat kan bisa ya, wah ada ibu-ibu sama anak, udah direbut aja airnya ya. Kalau orang Yaman nggak, dia orang baik. Makanya ketika dia datang ke sana, ayo, anak saleh. Ayo, ngadapnya ke sini. Ya. Orang-orang tadi yang datang melihat ada air, ada perempuan, ada ibu-ibu namanya Hajar sama anaknya minta izin. Boleh aku minta airnya? Kayak gitu ya. Kata Hajar, boleh. Silahkan, tapi tukeran sama makanan. Oh iya, kayak gitu tukeran ya. Akhirnya Hajar dapat makan, terus mereka juga dapat minum. Akhirnya mereka juga tinggal bareng di situ ya. Akhirnya menjadi ramai, menjadi kota Mekah. Ramai banyak penduduk karena ada air. Nah, singkat cerita, soleh. Iya. Akhirnya Nabi Ismailnya semakin besar ya, semakin besar. Nabi Ibrahimnya kadang-kadang nengokin, sesekali nengokin, kayak gitu ya, nengokin sesekali. Hingga akhirnya Nabi Ismailnya sudah besar, sudah dewasa. Nabi Ibrahimnya waktu itu tidur, Nabi Ibrahimnya bermimpi. Di mimpinya Nabi Ibrahim ngapain? Disuruh Allah ngapain? Hah? Menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi disuruh Allah nyembelih anaknya Nabi Ismail. Mimpinya sekali, 2 kali, 3 kali. Ngimpi disuruh Allah nyembelih Nabi Ismail anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahimnya berkata kepada anaknya, wahai Ismail, aku ngimpi, aku disuruh Allah menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Menurutmu bagaimana aku disuruh Allah menyembelih kamu? Kata Nabi Ismailnya, wahai ayahku, sembelih saja aku. Ya, kerjakan perintah Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sabar. Nah, akhirnya Nabi Ibrahimnya mengasah apa? Pisau, ya, yang sangat tajam. Wah, iya, diperintahkan Allah ya, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi enggak? Nah, perhatikan dulu kisahnya. Nabi Ibrahimnya udah ngasah pisau yang sangat tajam. Udah tajam banget ya. Nabi Ismailnya bilang, wahai ayahku, nanti pas menyembelih aku ikat yang kenceng ya, biar takutnya aku memberontak ya, terus mata aku ditutup ya ayah. Iya.
Ya, tutup kemudian nah eh, ibunya sedih nggak sebenarnya? Sedih. Tapi ini perintah siapa? Allah. Akhirnya singkat cerita udah siap. Nabi Ismailnya sudah ditidurin. Ya, ditidurin, pisaunya sudah tajam, ya. Baca apa kalau menyembelih? Baca bismillah. Dipotonglah Nabi Ismail. Ketika dipotong, tiba-tiba Nabi Ismailnya Allah ganti dengan seekor apa? Kambing yang bulunya tebal, dagingnya gede, namanya kambing kibas. Wah, tiba-tiba Nabi Ismailnya berdiri di sana. Alhamdulillah. Yang dipotong bukan Nabi Ismail, yang dipotong apa jadinya? Kambing. Nah, itulah akhirnya setiap lebaran Idul Adha kita diperintahkan untuk menyembelih kambing ya dan sapi. Kalau di Arab ada lagi nyembelih apa? Unta. Nah, itu asal usulnya dari kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah yang disembelih ternyata kambing Nabi Ismailnya tiba-tiba berdiri di sana. Ya, diganti sama Allah kambing. Nah, udah tutup mata, mungkin udah dibuka. Oh, pokoknya tiba-tiba Allah ganti. Wah, Masya Allah ya, itu kehebatan Allah. Allah Maha Kuasa ya. Tiba-tiba kok ting, wah, jadi kambing Nabi Ismailnya. Lagi di sana Nabi. Wah, alhamdulillah seneng ya. Wah, yang disembelih Nabi seekor kambing. Seneng ya, alhamdulillah. Kemudian Nabi Ismailnya sudah besar. Semakin dewasa, semakin besar. Nah, akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail membangun apa? Ka'bah. Yang bangun Ka'bah itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dibantuin sama anaknya Nabi Ismail. Bangun Ka'bah Nabi Ibrahim. Hah? Dia dari batu-batu disusun. Ka'bah bentuknya apa? Kotak ya, bukan bulat ya. Nah, bentuknya kotak Ka'bah. Yang bangun Nabi siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Dibentuk ya kotak. Kemudian ada di pojokan Ka'bah itu namanya apa? Batu apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad artinya apa? Hajar artinya apa? Batu. Aswad artinya hitam. Nah, berarti Hajar Aswad artinya batu hitam. Tadinya putih. Soleh-soleha. Iya, tadinya putih. Itu batu dari surga. Aslinya putih. Gara-gara orang-orang banyak dosa, ya. Akhirnya batunya jadi hitam, ya. Nah, kita kan kalau ke mana? Ke Mekah ya. Tadi ibadah apa namanya? Ibadah haji dan ibadah umroh. Siapa yang pengen ibadah haji? Siapa yang pengen ibadah umroh? Berdoa ya. Semoga anak-anak soleh dan soleha Allah mudahkan bisa ibadah haji dan umroh. Biar bisa melihat langsung Ka'bah yang sebenarnya ya. Unca kemarin udah lihat Ka'bah. Ka'bah warnanya apa tadi? Hitam. Di mana Ka'bahnya? Di sana. Iya. Jauh. Naik apa? Naik bis. Wow. Iya. Ya, di sana ya Ka'bahnya. Iya, itu latihan dulu ya. Kita kan kalau ke sana mau umroh, mau apa? Kalau yang muter-muter Ka'bah namanya apa? Tawaf. Tawaf muter-muter Ka'bah 7 kali. Kemudian tadi bolak-balik dari mana? Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali, namanya apa? Sa'i ya. Itu nanti di sana ya. Nah, Ka'bahnya sudah dibangun sama
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kapan bangunnya? Hah? Kapan dibangunnya? Ya itu, Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ismail, diperintahkan Allah untuk bangun Ka'bah, ya, udah bangun, udah dibikin, udah dibangun, udah jadi. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, semoga amal ibadahku diterima ya Allah, kayak gitu, ya. Kemudian Nabi Ismail sudah besar, akhirnya menikah. Nabi Ismail menikah Sama siapa? Siapa? sama orang-orang yang datang tadi, yang dari negeri mana tadi? Yaman, kan? Ya, akhirnya menikah. Nabi Ismail bisa bahasa Arab, padahal aslinya bukan bahasa Arab. Pokoknya bukan bahasa Arab, karena ada orang-orang dari Yaman tadi, kan mereka bahasa Arab ya, ngomongnya bahasa Arab. Nabi Ismail bisa bahasa Arab, menikah dengan perempuan dari orang-orang siapa? Yaman, menikah. Nah, Nabi Ibrahimnya datang nengokin Nabi Ismail ke rumahnya. Pas lagi ke rumahnya Nabi Ismailnya nggak ada, lagi berangkat kerja. Kalian tahu Nabi Ismail kerjanya apa? Berburu. Wah, tahu berburu ya? Kalau dulu nggak ada tembakan, pakainya apa? Pakainya panah mungkin, atau pakainya tombak ya. Mau berburu. Kalau ada kelinci lewat, hap, wah, dibunuh lah. Nanti kan buat makan di rumah ya. Ada kelinci atau ada jerapah. Nggak ada jerapah. Ada ini apa? Iya, mungkin ya, ada kijang atau apa. Nah, Nabi Ibrahim nengokin Nabi Ismail ke rumahnya. Nabi Ismailnya, kata istrinya, nggak ada. Nabi Ismail lagi berburu. Terusnya ditanya, kamu bersama Ismail bagaimana kehidupan kamu di rumah? Kata istrinya, aku sama dia hidupnya susah, aku sama dia hidupnya sengsara, kayak gitu. Wah, terusnya Nabi Ibrahimnya bilang, ya sudah, nanti bilang Ismail, ya, salam dari saya buat Ismail. Terus bilangin, nanti kalau dia pulang bilangin, nanti pagar rumahnya diganti. Kayak gitu ya. Udah, habis udah pergi, Nabi Ismailnya pulang ke rumah. Diceritain sama istrinya, wahai suamiku, tadi ada kakek-kakek datang, orang tua. Dia nitip salam buat kamu. Terus dia bilang, katanya kamu suruh ganti pagar rumahnya. Kata Nabi Ismailnya, Bang, kamu tahu nggak yang datang siapa? Yang datang itu ayahku. Ya, lah iya, istrinya nggak tahu. Terus maksudnya pagar rumahnya diganti apa? Kamu aku suruh cerai, soalnya kamu bilangnya nggak baik, katanya hidupnya susah ya, nggak bersyukur ya, sengsara, hidupnya nggak enak. Akhirnya Nabi Ismail menceraikan. Kalian tahu nggak? Berpisah, suruh berpisah. Akhirnya Nabi Ismail berpisah sama istrinya. Yang nyuruh siapa? Ayahnya ya, Nabi Ibrahim. Nah, udah lama Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan lain, menikah lagi. Nah, suatu saat bapaknya datang lagi, ayahnya Nabi Ibrahim main lagi ke rumahnya Nabi Ismail. Nabi Ismailnya lagi nggak ada lagi. Lagi kemana? Lagi berburu, nyari kelinci, nyari ular. Boleh nggak makan ular? Wah, boleh. Jangan. Iya, nyari burung misalnya, kan berburu ya. Ada burung. Nah, ntar pulang-pulang bawa deh makanan buat dimakan. Nah, iya, pas lagi berburu datang Nabi Ibrahim, ayahnya, ke rumahnya. Nggak ada lagi Nabi Ismail. Tanya lagi istrinya ya, kan istrinya udah bukan yang waktu itu ya, ganti lagi ya, ditanya. Kemana Ismail?
Ismail lagi keluar, lagi berburu, lagi nyari makan buat kita. Terus ditanya, kamu bagaimana hidupnya sama Ismail? Kata istrinya, alhamdulillah, hidup kami baik, hidup kami bahagia. Kita bersyukur. Wah, Nabi Ibrahimnya senang ya. Akhirnya Nabi Ibrahimnya bilang ke Ismail, salam dari saya dan katakan, jangan ganti pagar rumahnya. Iya. Akhirnya pergi. Nabi Ibrahimnya udah pulang. Udah berangkat lagi ke sana. Terus Nabi Ismailnya pulang. Pas Nabi Ismailnya pulang, diceritain sama istrinya ya. Wahai suamiku, tadi ada bapak-bapak datang. Iya, kakek-kakek, bapak-bapak. Pokoknya kan udah tua ya. Kalian tahu nggak? Nabi Ibrahim itu, ayo, anak saleh. Nabi Ibrahim menikah sama ibunya Nabi Ismail tadi siapa? Siti Hajar, ya. Itu umurnya sudah 80 lebih. Bayangin, sudah 80 lebih. Belum punya anak. Kemudian menikah sama Hajar udah umur 82 apa? Udah. Habis itu lahirlah Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail udah menikah. Nabi Ismail kan menikah berarti udah gede ya. Umurnya bisa 20. Berarti Nabi Ibrahimnya umurnya sudah berapa ketika datang ke rumah Ismail? Udah 100 lebih ya. Ya udah kayak kakek. Kemudian balik lagi tadi. Cerita istrinya, wahai suamiku, tadi ada kakek-kakek atau bapak-bapak nyariin kamu. Terus dia bilang, tanya ke kita bagaimana rumah tangga kita, hidup kita bagaimana. Aku bilang hidup kita alhamdulillah baik ya. Hidup kita bahagia. Terus dia bilang, katanya kamu disuruh jangan ganti apa? Pagar rumahnya. Oh, akhirnya Nabi Ismailnya cerita. Tahu nggak kamu yang datang siapa? Yang datang itu adalah ayahku. Terus dia bilang jangan ganti pagar rumahnya, maksudnya aku selalu sama kamu nggak boleh pergi. Ya, kayak gitu ya. Kalau yang istri pertama kan disuruh pergi ya, disuruh pisah ya. Nah, kalau sekarang disuruh bersama terus. Nah, itulah kisah Nabi Ismail alaihis salam. Anak saleh. Pertama, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ismail, hendaknya kita jadi anak harus berbakti sama orang tua. Wah, Nabi Ismail bayangin, wahai anakku, aku disuruh Allah menyembelih kamu. Apa kata Nabi Ismail? Kerjakan ya, wahai ayahku, apa yang perintahkan Allah. Coba ayah kalian, abi kalian datang, ya, munpas. Anak apa, bah? Abah disuruh. Wah, ya, nggak mungkin juga ya. Maksudnya kita kalau disuruh orang tua harus nurut, ya, ya Zahra. Ayo mandi, siap mama, kayak gitu ya. Jangan ntar dulu, main dulu, jangan ya. Nggak boleh gitu mandi ya, anak soleha. Iya, Unca. Ayo berangkat ngaji, siap mama. Kayak gitu ya, Unca ya. Iya, harus nurut sama orang tua. Terus harus nurut sama siapa? Allah. Seperti Nabi Ibrahim ya. Disuruh Allah menyembelih anaknya, disuruh Allah ninggalin siapa? Ismail sama Hajar di tanah yang gak ada air, gak ada itu, nurut ya sama Allah ya. Maka kita disuruh Allah sholat, maka kita harus sholat. Kita disuruh Allah baca Quran, kita juga harus baca Al-Quran. Kita disuruh Allah sama orang tua harus nurut, juga harus nurut. Nah, tuh kalian udah dihapus. Kemarin belajar apa? Adab berbakti sama orang
tua. Tidak boleh kepada orang tua berkata ah, nggak boleh ya. Nggak boleh ngomong ah. Ah, Umi, nggak boleh kayak gitu ya. Ah, Abi nyuruh-nyuruh terus. Abang kan capek habis main. Nggak boleh gitu ya. Nah, ya kalau disuruh nurut, disuruh ambilin air minum, disuruh beliin cabe di Bimarsia, disuruh beliin bawang, nurut ya. Nah, ya sudah, anak saleh. Ya sudah, ngajinya sampai sini. Nanti kita lanjutkan kisah-kisah para nabi yang lainnya ya. Semoga kalian jadi anak soleh soleha. Ayo, yang laki-laki sekali lagi kalau sholat gak boleh berisik ya. Kalau sholat kemudian kalian berisik ngomong, sholatnya batal. Ya, Fatih. Ya, berkali-kali dikasih tahu kalau sholat gak boleh berisik. Kemudian kalau salam, ikutin salam imamnya, jangan langsung loncat, langsung balapan. Emang balapan lari mau ngapain ya? Ya, semuanya nggak boleh kayak gitu ya. Imamnya salam, ikut salam, kemudian jalannya pelan-pelan, jangan lari-lari. Kenapa? Sholat nengok. Ya nengok-nengok batal lah. Allahu Akbar. Ayo main. Batal nggak? Batal. Masa lagi sholat bisik-bisik nengok-nengok, nggak boleh. Ya sudah. Ayo anak saleh. Ya sudah, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.